Ibu saya juga mengatakan pernah dulu, negeri kamu ini sini, kamu hidup di sini, berpikir di sini, bekerjalah, sumbangkah, berbaktilah untuk Riau ini. Sehingga kawan-kawan kita yang ada di sini juga memperlakukan saya seperti itu. Saya merasa mendapatnya tempat, makanya saya berterima kasih kepada masyarakat Riau secara umum ya. Nah, kemudian sebagai seorang dosen, saya tahu karir seorang dosen itu karena saya sudah memilih jalur. Sebenarnya tahun 81 saya diterima di 3 instansi. Dulu tidak seperti sekarang, agak mudah, agak banyak dapat pekerjaan itu. Pertama saya diterima di IAIN, yang kedua diterima di Pengadilan Agama karena memang saya jurusan Peradilan Agama. Yang ketiga saya diterima di BKKBN. Saran daripada senior mengatakan, saya lihat kamu ini cocoknya di perguruan tinggi. Akhirnya saya ikut dengan mereka, dan pernah juga saya menjadi hakim honor di Pengadilan Agama Pekanbaru sekitar 4 tahunan ada, 4 tahun. Jadi berpengalaman juga di pengadilan. Nah, karena jenjang karir dosen itu adalah guru besar, makanya saya memang mencoba meniti karir itu. Akhirnya tahun 98 saya dikukuhkan sebagai guru besar di UIN. Waktu itu yang termuda waktu itu, yang termuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, kita kembali bisa hadir dalam ruang dengar dan visual dalam akad channel kita pada hari ini. Tak elok rasanya kalau kita tidak bertaaruf sama tuan rumah selaku pemilik channel ini. Maka dari itu kita mencoba untuk bertaaruf bersama beliau, mengenal lebih dalam dan lebih dekat beliau. Tentu saja para pemirsa sangat penasaran tentang beliau, siapa beliau, bagaimana latar belakang kehidupan beliau, hingga beliau berada pada posisi yang pada saat sekarang ini. Maka dari itu kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi latar belakang beliau, profil beliau, dan tentu saja dengan tujuan untuk kebermanfaatan kepada umat. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat Prof? Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Tentu saja tak elok rasanya kita tidak mengenal lebih dalam, Prof, mengenai saluran Prof ini. Para pemirsa juga ingin mengetahui latar belakang Prof, bukan hanya dari media cetak saja atau media online saja mereka mengenal Prof. Mungkin bisa saja dengan saluran ini, podcast hari ini, kita mencoba mungkin menggali lebih dalam, mungkin yang tidak diketahui sahabat Prof atau keluarga Prof, mungkin Prof bisa didapatkan kabar pada malam hari ini. Baik, Prof, kita mulai terlebih dahulu nih, Prof, mengenai lahir ya, Prof ya. Nah, bagaimana Prof hingga sampai ke Pekanbaru ini, Prof ya? Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ada memang berapa orang yang pernah menyampaikan langsung, ada juga yang menyampaikan dengan perantara, meminta supaya saya menulis biografi. Saya ragu menulisnya, rasanya agak malu juga. Menulis biografi itu kan orang penting sekali ya, tapi saya tidak merasa seperti itu. Tapi permintaan mereka serius. Permintaannya begini, Prof, kami butuh biografi Prof itu bukan untuk Prof, tapi untuk kami dan generasi berikut. Nah, malam ini diminta oleh Ananda Dian untuk saya bercerita sedikit tentang lahir dan sampai ke Pekanbaru, sekarang menjadi
Pekanbaru menjadi negeri saya seperti yang diajarkan oleh orang tua saya, di mana bumi dipijak di situ di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya. Saya inilah lahir dari anak petani, ya, petani di kampung. Kalau namanya dalam struktur pemerintahan dulu di kampung saya itu namanya Jorong Ambacang, Nagari Mage. Jorong itu tidak ada di Indonesia, yang ada hanya di Sumatera Barat. Dulu juga ada di Kampar dan di Kuansing kalau nggak salah saya. Jadi di atas Jorong itu ada namanya Nagari. Jadi Jorong Ambacang ke Nagari Mage, Kecamatan Tirtangkamang, Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, tahun 1954. Nah, saya masuk sekolah SD. Waktu saya masuk itu SD itu belum SD namanya, masih sekolah rakyat. Baru berubah menjadi SD setelah saya kelas 6 di SD. Ketika masuk SD itu guru di sekolah di SD itu, di SR itu tidak mau menerima. Karena dulu di kampung kalau orang masuk SD itu ukurannya bukan umurnya, bukan apa, disuruh menjangkau telinga. Waktu itu tangan saya belum sampai ke telinga sebelah. Nah, ketika itu kata guru tuh dia belum bisa diterima karena dia belum cukup. Dia kata ibu saya panggil umi saya, beliau mengatakan belum bisa. Gimana tuh? Saya menangis waktu itu, nangis. Karena menangis kasihan guru diterima. Diterima itu sekitar tahun 61 ya, 61 atau 60 lah gitu. Nah, tamat di SD, saya melanjutkan ke pesantren, ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Candung. Ayah saya berkeinginan saya masuk SMP, tapi ibu saya berkeinginan saya masuk ke pesantren. Ya, karena ibu saya itu memang orang surau, ya, gadis desa yang memang selalu mengikuti pengajian. Akhirnya bapak saya mengalah, saya masuk ke, ditanya oleh orang tua, kamu mau masuk ke mana, ke SMP atau ke madrasah? Waktu itu saya jawab terserah, yang penting sekolah. Akhirnya diantarlah ke Madrasah Candung. Candung itu ada sampai 7 tahun, tapi saya sebelum sampai 7 tahun saya sudah masuk kuliah di UIN, kemudian menyelesaikan kemudian setelah kuliah itu. Kemudian tamat di situ masuk ke Fakultas Syariah, IAIN Membonjol. IAIN Membonjol itu dulu Fakultas Syariahnya itu di Bukit Tinggi, Fakultas Suludin di Parangpanjang, Fakultas Adabnya di Payakumbuh, Fakultas Tarbiyah di Padang, dan Fakultas Dakwah itu kalau nggak salah, saya lupa, di Solo kalau nggak salah. Kemudian setelah tahun berapa saya lupa digabungkan ke Padang. Saya tamat di Imam Bonjol di Fakultas Syariah, dulu namanya jurusan Peradilan Agama. Jurusannya tahun 80 saya langsung ke sini dan melamar ke IAIN Suskoh Sultan Syarif Qasim dan diterima masuk di situ. Yang menerima saya pertama kali itu adalah Pak Profesor Amir Lutfi. Beliau waktu itu masih doktorandus, tapi sudah jadi dekan. Dengan segala welcome beliau menerima saya di situ, dan akhirnya saya disitulah berkiprah di Fakultas Syariah itu. Di waktu kuliah saya ikut jadi aktivis lah di mahasiswa. Terakhir saya di pengurus Dewan Mahasiswa IAIN Membonjol, tapi sebelum itu saya di Ketua Senat Fakultas Syariah. Mungkin atas dasar latar belakang sebagai aktivis mahasiswa, sampai di sini aktif terus di organisasi. Ya, pernah ke Muhammadiyah juga ya. Dan kemudian sekarang di Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan sejak tahun 2000 kemarin kawan-kawan minta saya memimpin Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, di Pekanbaru secara khusus atau di Riau ini, saya juga akhirnya menemukan menemukan tanah yang ternyata cocok dengan saya. Cocok dengan saya berartinya saya bisa tumbuh, saya bisa berkembang, dan itu karena juga berkat dari penerimaan apresiasi dari tokoh-tokoh Melayu Riau
Ya, sejak dulu saya dekat dengan almarhum orang tua kita tuh Pak Suman HS, kemudian Pak Wan Galib, Pak Tenas Effendi, apalagi lagi dekat beliau dengan tokoh-tokoh yang lain itu. Jadi saya akhirnya eksis sebagai dosen di Fakultas Syariah IAIN Sultan Syarif Kasim Riau. Itu. Jadi sekarang saya kalau Riau sepertinya saya sudah menjadi betul-betul sudah menjadi orang. Contohnya apa? Kalau saya di Riau ini kemana saja saya pergi, sampai ke dusun-dusun, itu murid saya banyak situ, serak-serak di mana-mana. Jadi sudah gitu. Kalau ke kampung, banyak di kampung tuh orang tahu nama saya, banyak orang nggak tahu mana proses. Jadi saya merasa di Riau ini apa ya? Ya nggak tahu lah, tapi begitu mendapatkan tempat dan sangat diberi apresiasi, sehingga ya jadilah seperti sekarang. Yang kawan-kawan meminta saya menulis biografi, saya pun belum berani karena belum mencukupi syarat menurut saya. Tapi mungkin kawan-kawan meminta itu dasarnya juga yang tadi itu. Nah, kenapa berkembang? Makanya saya sangat terkesan dengan penyambutan keluarga kita di sini, sehingga ibu saya juga mengatakan pernah dulu, negeri kamu ini sini, kamu hidup di sini, berpikir di sini, bekerjalah, sumbangkah, berbaktilah untuk Riau ini. Nah itu yang sehingga kawan-kawan kita yang ada di sini juga memperlakukan saya seperti itu. Saya merasa mendapatnya tempat, makanya saya berterima kasih kepada masyarakat Riau secara umum ya. Nah kemudian sebagai seorang dosen, saya tahu karir seorang dosen itu karena saya sudah memilih jalur. Sebenarnya tahun 81 saya diterima di 3 instansi. Dulu tidak seperti sekarang, agak mudah, agak banyak dapat pekerjaan itu. Pertama saya diterima di IAIN, yang kedua diterima di Pengadilan Agama karena memang saya jurusan Peradilan Agama. Yang ketiga saya diterima di BKKBN. Saran daripada senior mengatakan, saya lihat kamu ini cocoknya di perguruan tinggi. Akhirnya saya ikut dengan mereka, dan pernah juga saya menjadi hakim honor di Pengadilan Agama Pekanbaru sekitar 4 tahunan ada, 4 tahun. Jadi berpengalaman juga di pengadilan. Nah karena jenjang karir dosen itu adalah guru besar, makanya saya memang mencoba meniti karir itu. Akhirnya tahun 98 saya dikukuhkan sebagai guru besar di UIN. Waktu itu yang termuda waktu itu, yang termuda. Siapa? Waktu itu Siata sebenarnya sudah masuk ke 44 ya. Tapi kalau sekarang kan banyak lebih muda. Tapi waktu itu yang termuda. Waktu itu. Jadi makanya dari pengalaman itu saya merasakan bagaimana berkarir itu. Saya selalu dorong kepada anak-anak muda supaya masa muda itu ada 2 hal yang perlu dicari. Yang pertama ilmu, yang kedua pengalaman. Ya, kemudian menjalin komunikasi dengan orang tua lebih banyak. Karena orang tua kaya dengan pengalaman, anak muda itu ada semangat. Jadi ada semangat, ada pengalaman, itu membentuk kepribadian kita. Itu lalu sampai sekarang saya sudah menjadi dosen di UIN sejak tahun 81, berarti sudah 41 tahun. Dan di samping di UIN, saya juga diminta oleh kawan-kawan di UIR, dari Dr. UIR, sebagai dosen di Pasasjana S2 dan S3 sejak Pasasjananya berdiri. Jadi alhamdulillah murid ini sudah cukup banyak. Nah channel ini berkembang saja, secara mengalir saja. Tapi niat kita itu satu cuman. Niat kita itu adalah untuk menyambung lidah berdakwah. Berdakwah karena saya melihat begini. Antara bahasa kasarnya, antara katakanlah yang positif dan negatif itu selalu berjalan dan selalu berjuang. Antara baik dan buruk selalu seperti itu. Jadi kalau yang baik, yang benar, al-haq itu tidak di-manage, tidak selalu bergerak menyampaikan kebenaran-kebenaran itu, dia akan dikalahkan oleh yang batil. Jadi yang batil dengan yang hak itu selalu berperang terus. Makanya kalau yang batil itu
lebih agresif. Sepertinya juga menggunakan media-media media elektronik seperti ini sekarang, negatif banyak sekali. Ya itu tidak boleh dibiarkan. Bagaimana cara melawannya? Tidak perlu diserang, tidak perlu tapi kita tampil dengan cara menyampaikan yang hak itu, supaya umat ini bisa memilih antara yang batil dengan yang hak. Nah itulah mengenai kemudian ya saya biasa juga bakat mungkin dari dulu setelah saya berorganisasi juga menulis, itu kebiasaan kita. Ya gitulah Dian. Baik Prof, alhamdulillah, masya Allah. Ini yang sangat menarik sekali Prof. Tadi penutup rajin menulis ya Prof ya. Memang seorang tersebut bisa dikatakan alim Prof, apabila dia memiliki dua ilmu hikmah dan ilmu hal. Nah, ini yang menarik sekali Prof. Kita bicara mengenai ilmu hal, mengenai salah satu dakwah Prof. Ini dakwah melalui tulisan tadi Prof. Nah, dakwah Prof melalui tulisan. Ini pemirsa juga penasaran nih Prof, mengenai karya-karya Prof dan magnum opusnya yang mana menurut Prof. Apa saja karya-karya Prof yang telah Prof bukukan gitu Prof, yang telah Prof terbitkan, publishkan? Secara umum karya saya itu terbagi 3. Yang pertama karya dalam bentuk buku teks yang dipakai untuk bahan kuliah buat mahasiswa. Yang kedua adalah bentuk refleksi. Ya, refleksi dari pemikiran kita melihat perkembangan persoalan-persoalan fenomena yang ada di tengah masyarakat, baik persoalan kebangsaan maupun persoalan keumatan. Itu ada beberapa buah buku yang merupakan kumpulan tulisan. Dan yang ketiga dalam bentuk karya sastra. Nah, karya sastra ini yang saya tidak berani mengatakan itu karya sastra. Kenapa? Karena saya memang sama sekali tidak pernah belajar. Cuma itu muncul. Kemudian saya melihat munculnya, saya menulis beberapa buku. Sekarang buku saya yang puisi yang ketiga sedang di proses binding di Jakarta. Yang ketiga, buku yang pertama itu judulnya ini, Cintaku dalam Imanku. Yang kedua itu ada satu lagi buku puisi saya, Berlarilah. Dan yang sedang dikerjakan sekarang, insya Allah bulan depan sudah sampai ke Pekanbaru buku itu. Judulnya Damailah Indonesia. Jadi 3 secara garis besar. Kemudian dalam bentuk makalah memang sudah, alhamdulillah sudah tidak terhitung lagi, banyak yang belum diterbitkan. Sekarang kalau mau diterbitkan sekitar 15 buku lagi ada. Tapi tenaga sudah semakin kesempatan sudah semakin sempit ya. Jadi maksudnya adalah mudah-mudahan kayak Dian yang lain itu bisa melanjutkan itu nanti bahan-bahan itu ya. Dan intinya apapun yang saya tulis ujung-ujungnya adalah pesan saya kepada generasi muda terutama untuk mencintai negeri ini, untuk mencintai agama ini. Makanya ini Cintaku dalam Imanku ini perpaduan antara cinta kepada tanah air dan cinta kepada agama berislam. Jadi perpaduan antara Indonesia dan Islam. Jadi saya berharap begini, saya merasakan menikmati kecintaan itu. Cinta itu rupanya dinikmati. Jadi ketika kita mencintai negara kita, ada sesuatu yang terjadi di negara kita, kita merasa ikut, harus terlibat di situ. Terlibat dengan sesuai dengan kompetensi kita. Begitu juga dengan agama kita. Saya mencoba memadukan antara kecintaan kepada tanah air dan kecintaan kepada agama itu menjadi satu dalam tubuh. Ya. Baik Prof. Alhamdulillah dapat kita dilihat ya Prof, sampai sekarang alhamdulillah masih produktif ya Prof ya. Alhamdulillah masih. Ini masih banyak kumpulan tulisan di HP yang belum diterbitkan. Ya, meskipun tidak seproduktif yang dulu ya Prof ya, tetapi alhamdulillah itu salah satu tugas Tridharma perguruan juga. Tapi terbalik. Saya merasa di usia sekarang saya justru malah lebih bersemangat daripada dulu. Insya Allah. Ya, nggak tahu itu. Jadi apalagi kalau sekarang dengan menggunakan ini, kan tidak harus membuka laptop langsung. Dengan ini saja sambil duduk bisa langsung. Dan akhir-akhir ini saya lebih senang menulis
menuangkan apa yang terfikir gagasan tanpa lagi mengutip-ngutip seperti karya-karya ilmiah yang lain, karena saya melihat itu pesan yang harus disampaikan kepada generasi muda. Iya, baik. Nah, ini bicara tentang puisi, Prof. Alhamdulillah luar biasa, Prof. Mengenai puisi-puisi Prof yang telah kita baca di salah satu buku Takutlah Iman dan Damailah Indonesiaku ini. Nah, ini kan kemarin ada nih terkena kritikan, Prof, dari beberapa teman dan beberapa sahabat dan beberapa orang mengenai sebuah puisi Prof yang sepertinya condong untuk menghargai seseorang tersebut, tokoh atau pejabat publik tersebut, yang pada waktu itu tokoh tersebut sedang terkena kasus. Nah, yang kita katakanlah mungkin kasus korupsi ya, Prof ya. Nah, itu bagaimana Prof bisa menanggapi pemberitaan dan tanggapan-tanggapan teman-teman? Ya, jadi begini, dalam hidup ini kita kan semuanya perspektif. Perspektif itu segi pandang orang bersangkutan ya. Saya lebih condong kepada hadis Nabi. Dalam satu hadis disebutkan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang baik? Ternyata orang baik itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Itu orang baik. Jadi kita berusaha melihat sisi-sisi positif. Nah, kalau ada seorang penjahat, kemudian penjahat itu tobat, dia masih penjahat itu bukan? Enggak. Umar penjahat. Banyak sekali kan? Umar. Ya, jadi tetapi ada dulu dikisahkan, mulia, ada seorang syekh namanya Syekh Barsisa. Dia seorang alim besar, ilmuwan besar, bahkan sudah sampai ke tingkat karomah, tapi kemudian di akhir hayatnya berubah menjadi orang jahat. Dia masih orang baik bukan? Jahat. Orang jahat. Nah, saya melihat seperti itu. Makanya saya katakan begini, manusia itu bersalah ketika dia berbuat salah, atau manusia itu salah ketika dia berbuat salah. Tetapi ketika dia tobat dari kesalahannya, maka dia adalah orang baik. Orang baik. Nah, kenapa kita hargai orang baik itu di saat dia sudah kembali kepada kebaikan, supaya jangan dia kembali kepada kesalahan, supaya dia terus dengan kebaikannya itu. Jadi kalau ada orang suka tidak suka, itu hal yang lumrah saja dalam hidup, Karena begini, kalau orang misalnya nggak suka dengan salah satu puisi saya, ya sebaiknya orang yang tidak suka itu nyampaikan ke saya langsung. Tidak suka itu kan hak dia. Tetapi apa alasannya saya menulis seperti itu, yang tahu saya. Jadi maqasidul lafzi indal lafz. Jadi kalau ada satu kalimat atau satu statement, jangan kita menilai langsung, tanyakan kepada siapa yang mengucapkan. Tujuannya mungkin lain. Jadi kalau dalam filsafat ilmu kita mengenal namanya term. Term itu suatu istilah atau bahasa, bisa saja bahasa harian, tapi pemakainya dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu namanya term. Makanya kalau kita membuat definisi, ada namanya terminologis. Jadi definisi secara etimologi dan definisi secara etimologis. Secara etimologis, secara kebahasaan. Misalnya begini, salat itu secara etimologi doa. Tetapi secara terminologis itu apa? Secara terminologis, salat itu adalah segala sesuatu perbuatan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, dengan beberapa kegiatan-kegiatan tertentu. Itu namanya, padahal arti salat juga. Jadi etimologis dan terminologis. Nah, yang tahu hakikat daripada yang diucapkan itu adalah pengucapnya. Jadi dikritik itu biasa, bagus. Kita butuh ada orang mengerti. Kalau ketika orang mengerti kita, itu berarti orang punya perhatian ke kita. Ya, tetapi kita harapkan kritik yang konstruktif itu kritik yang disampaikan langsung kepada orangnya. Apa kata siapa saya lupa, apa Ali ya, kalau Anda mengkritik seseorang dan langsung kepada orangnya, itu namanya nasihat. Tapi kalau Anda mengkritik seseorang tapi kepada yang lain, itu namanya fitnah. Nah, itu. Jadi kita tidak bermaksud mengatakan kawan itu mungkin memfitnah. Saya tidak. Mungkin ada hal-hal yang membuat sungkan menyampaikan.
menyampaikan itu. Tetapi kemudian ada orang menyampaikan, dan saya hormat kepada orang memberi kritikan itu. Itu hal biasa saja. Kenapa orang sedang berkasus kita berikan semacam apresiasi? Kita tidak menyalah begini, kan ada Nabi. Kita melihat yang kita salahkan itu perbuatannya. Kan perbuatannya, orangnya tetap. Ketika dia berhenti dari perbuatan itu, berarti orangnya kembali. Itu saya katakan tadi, manusia itu salah ketika dia berbuat salah. Ketika dia tobat dari kesalahannya, maka dia adalah orang baik. Nah, ketika itulah untuk apa kita katakanlah kita apresiasi, kita berikan semacam penghargaan khusus supaya dia tidak kembali kepada kesalahannya dan dia lanjut menjadi orang baik. Nah, dan itu akhirnya nanti yang akan membawa kepada akhir hayatnya. Kita berharap orang seperti itu, tentu ada, mudah-mudahan Allah membuat kita seperti itu. Membuat kita seperti itu. Makanya sama dengan apa? Kan ada orang tua sering mengatakan, kalau orang berbuat baik kepadamu, balas kebaikan itu dengan kebaikan. Itu apa? Supaya kita seperti dia. Tapi ketika orang berbuat buruk, jangan balas keburukan. Kenapa? Supaya kita jangan seperti itu. Nah itu. Jadi kembali kepada yang tadi, berkaryalah terus. Ada orang yang menghargai, ada orang yang tidak menghargai, tapi ada orang yang mengkritik. Itu hal-hal yang lumrah saja. Tergantung kacamata orang. Kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh berhenti oleh cemoohan orang. Makanya ada lagu yang saya ciptakan, yang dilakukan oleh orang. Jangan melambung ketika dipuji, tetapi jangan tenggelam ketika dicaci. Ya. Ketika orang memuji kita, istighfar. Ya. Tetapi ketika orang mencaci kita, itu muhasabah. Jadi ketika dipuji orang, apa pantas saya dipuji ya? Tapi ketika dicaci orang, saya istighfar. Atau sebaliknya juga bisa seperti itu. Supaya jangan melambung ketika dipuji orang, minta ampun kita kepada Allah supaya jangan cukup pujian seperti itu. Jadi hidup ini tergantung kita. Jadi kita juga begitu pada orang biasa kalau melihat sisi-sisi kebaikan dari orang itu. Jangan kita begitu sekian lama orang berbuat baik, salah dia sekali lalu hilang semua. Itulah kata orang tua apa? Panas setahun hilang oleh hujan satu hari. Itu tidak boleh. Allah pun juga seperti itu. Nanti di akhirat yang lakukan apa? Orang ditimbang baik dan buruknya. Kalau ternyata kebaikannya lebih banyak, berarti dia masuk surga. Kalau keburukannya lebih banyak, dia masuk neraka. Tapi jangan habis itu. Kita kebanyakan tidak. Kebaikannya sekian puluh tahun, salah dia dalam beberapa hari, itu dihapus semua. Allah tidak seperti itu. Kan kita apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kedua-duanya diperlihatkan. Maka sekarang mengukur orang baik buruknya, mana yang banyak perbuatan baiknya dengan banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang itu pernah tidak berbuat kebaikan yang berguna untuk orang lain. Ketika kita menyalahkan orang, kita muhasabah. Dia berbuat salah, tapi dia sudah berbuat banyak. Saya buat apa? Gitu. Itu kira-kira yang jalan pikiran saya itu seperti itu. Baik, Masya Allah. Tanggapan dulu Gazawi. Nah, kemudian kembali lagi Prof tentang kampung halaman. Bagaimana Prof sampaikan bahwa pesan orang tua Prof, mungkin Umi Prof menyampaikan bahwa di mana bumi dipijak di situ langit junjung, Prof ya. Namun tahun kemarin nih Prof ya. Tahun kemarin Prof mendapatkan gelar nih Prof. Oh iya. Ya, tahun lalu ya Prof. Ini dapatkan gelar Datuk Rajo Batuah dari suku Koto. Ya. Nah, berarti kan kampung halaman yang asli tidak pernah ditinggalkan. Nah, tanggapan Prof mengenai gelar adat ini bagaimana, Prof? Jadi saya mengatakan begini. Kecintaan saya ke bumi Riau, bumi Melayu Riau, tidak berarti mengurangi kecintaan saya kepada tempat lahir saya. Ya, tetapi sebaliknya juga seperti itu. Jadi kedua-duanya menjadi berpadu. Saya melihat saya dibesarkan lahir di Bukit Tinggi, orang tua saya orang kampung saya segala macam, tapi ternyata saya dibesarkan di Riau. Buktinya
dengan usia sekarang yang baru 60 masuk 69 tahun, saya lebih dari separuh umur saya adalah di Riau. Dan saya mendapatkan perlakuan yang sangat sangat bersahabat dan memberi kesempatan kepada saya untuk berkembang. Jadi oleh sebab itu saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan di sini? Alhamdulillah, ketika kita menganggap ini sudah negeri kita, sama dengan kita ke rumah kawan. Jangan selalu kita menganggap sebagai tamu. Anggap rumah kawan itu rumah kita. Ya, kalau kita habis makan, kita ke belakang, kita cuci. Orang tua kita udah cuci langsung ya. Mas. Akhirnya apa? Tuan rumah itu merasa senang. Iya, memiliki. Apa yang terjadi di sini, ini bagian dari tanggung jawab pikiran kita semua. Jadi makanya kalau dibaca tulisan-tulisan saya lebih banyak bicara tentang Riau. Dan sedikit atau jarang sekali saya bicara tentang tempat kelahiran itu. Bukan berarti saya melupakan tempat kelahiran, tapi saya membawa apa yang ada di sana ke sini, dikembangkan. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi saya diangkat sebagai datu. Kalau dalam sistem kekerabatan Minangkabau, klan Minangkabau itu kan orang Minang itu bersuku-suku seperti orang Batak. Cuma bedanya kalau orang Batak bersuku, orang Minang bersuku, cuma orang Batak itu patrilineal. Kalau orang Minang ke matrilineal, tapi sama-sama suku dia. Saya sebenarnya sudah lama menghindari itu karena merasa saya tinggal di sini, tanggung jawab. Tapi lama kelamaan akhirnya mungkin ya sudah sampai takdirnya ke saya, dan saya tidak bisa lagi mengelak karena semua syarat itu, dan mereka berharap. Jadi sampai dari anak yang kecil sampai yang tua, ada om saya sudah 80 tahun lebih. Dia bilang begini, dia tinggal di Jakarta. Kamu waktu kecil saya menggendong kamu, saya memandikan kamu, saya membawa kamu main. Sekarang saya sudah tua. Kamu lah memimpin, memberi bimbingan kepada anak-anak kamu nakal. Siapa lagi? Sulit saya menolak. Jadi saya ingat ketika kita diminta untuk katakanlah memimpin satu kaum walaupun kecil, dan kita memenuhi persyaratan untuk itu tuh, kita tidak boleh tolak. Tapi menerimanya dengan satu rasa tanggung jawab moral, kewajiban moral. Nah itu yang terpikir oleh saya. Ya. Berarti tetapi ada kata yang mengatakan, Prof, Sumbar dan Riau ini ibarat kampung halaman. Ya. Sumbar itu kampung, halamannya adalah Riau. Halamannya Riau. Jadi tidak bisa terpisahkan. Nah itu pas betul. Jadi Sumbar itu kampung, rumah, Riau ini adalah halaman. Saya ternyata lebih banyak bermain di halaman. Jadi walaupun sudah merantau jauh, saya ingat kata-kata Pak Rusli Zainal. Tengok tuh orang-orang dari kemanapun benda merantau di dunia itu, tanggung jawabnya ke kampung halamannya tetap ada. Ada satu pepatah dari orang-orang Minang itu yang saya ingat ya, dan bagus itu. Katanya begini, bahasa Minangnya, kalau paku kecang balimbiang, tempurung lenggang-lenggangkan, dibawa orang kasaruaso. Anak di pangku, kemenakan di bimbing, orang kampung dipatenggangkan, jago negari jan binaso. Tanggung jawab orang itu dari rumah sampai ke negara. Makanya kalau saya baca beberapa buah buku, ternyata yang berperan mendesain kemerdekaan itu hampir 80% itu orang dari sana. Karena ajaran tadi itu. Jadi ajaran dia bukan hanya tanggung jawab pada anaknya, tapi kemenakannya juga. Bukan hanya kemenakannya, tapi orang kampungnya. Bukan hanya kampungnya, tapi negari. Jago negari jadi binaso. Nah, negari kita sekarang misalnya di Riau. Kita bertanggung jawab, jangan biarkan ada sesuatu yang menurut kita salah, kita harus bersuara, harus berbunyi, karena ini negeri kita. Nah, itu yang saya melihat. Jadi betul ungkapan itu ya antara rumah dengan kampung dengan halaman. Jadi kampung halaman. Di kampung halaman, dan memang klop rasanya kalau kita di Riau ini tidak ada daerah Sumbar yang dekat. Di Riau kan sibuk kita bekerja, semua kan kita pergi ke sana melepas lelah.
Ya, jadi alam ini diganding oleh Allah SWT di sini mencari produktivitas, ke sana mencari refreshing, mari cerdas lagi ke sini lagi bukan cerdas segar lagi, refresh lagi, kita ke sini lagi gitu. Baik Prof, ini pesan terakhir Prof. Ini Prof, mengingat Prof adalah seorang tokoh umat insya Allah Prof. Ini pesan terakhir Prof. Kita melihat sekarang dari sepak terjang Prof mengenai profil Prof yang banyak di organisasi masyarakat dan organisasi Islam. Kita melihat pada kasuistis pada saat sekarang ini di mana umat ini saling dibenturkan Prof, antar kelompok, antar golongan. Bagaimana pesan Prof mengenai bagus. kasus pada saat sekarang ini? Dalam musyawarah ulama internasional yang diadakan di Hotel Pangeran setahun atau 2 tahun sebelum COVID, saya sampaikan di situ apa yang saya sampaikan, dan dalam tulisan saya juga banyak saya sebut. Kita kan dijajah oleh Belanda yang paling lama ya. Secara keseluruhan ada satu daerah yang sampai 350 tahun, tapi ada yang tidak sampai gitu. Kalau kita lihat Belanda itu negerinya kecil, orangnya juga tidak banyak, dan di Eropa Belanda bukan satu bangsa besar, bukan negara yang kuat di Eropa. Tapi kenapa dia bisa menjajah sampai beratus tahun? Apa senjatanya sebenarnya? Saya mencoba mempelajari senjata Belanda itu satu sebenarnya. Bukan senjata dalam artian artileri atau dalam senapan segala macam. Senjata yang paling hebat dia itu senjata sosiologis. Apa arti senjata sosiologis? Dia buat bangsa Indonesia ini dikotak-kotakannya. Setelah dikotak-kotakannya, di peta-petanya, kemudian dicarinya sisi-sisi negatif dari masing-masing kelompok itu, lalu dijadikan sebagai sesuatu stereotip. Stereotip itu lalu diadu. Kehebatan orang Belanda itu sebenarnya bukan dalam soal strategi perang, bukan. Jumlah juga. Tapi strateginya mampu membuat orang Indonesia ini pecah belah, beradu domba. Nah, waktu saya di musyawarah ulama itu saya sampaikan, sekarang dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan yang ada sampai nyawa yang ada, para pahlawan kita mampu mengusir Belanda. Bayangkan 3,5 abad itu berarti 14 generasi. Sebenarnya 14 generasi itu harusnya orang Belanda itu merasa bahwa ini sudah negeri dia, karena keturunan. Tapi ternyata karena dia memperlakukan sebagai negara jajahan, makanya orang Indonesia menganggap ini penjajah harus diusir. Akhirnya orang Belanda terusir satu persatu. Apa? Orangnya diusir, senjatanya kita pakai. Apa senjatanya? Adu domba, pecah belah. Ini berkembang sekarang negeri kita. Jadi sebenarnya kita tidak sadar kalau Belanda secara fisik jasadnya kita usir, perangainya kita pakai untuk mengadu domba sesama bangsa kita sendiri. Betul kata Soekarno. Sekarang mengusir Belanda tidak terlalu sulit. Yang sulit nanti kalau kalian dijajah dan berperang dengan bangsamu sendiri. Ternyata benar. Apa kata-kata Pak Muhammad Atta yang masuk ke dalam pikiran saya? Apa kata beliau? Kami lebih mau negeri ini tenggelam ke dasar lautan daripada dikuasai oleh orang lain. Kenapa Pak Atta sudah bicara begitu? Padahal sudah lama, baru-baru merdeka. Beliau sudah melihat tanda-tanda itu. Nah, sekarang beberapa macam kelompok di domba. Dulu Belanda mempergunakan, kata kawan-kawan kita di Jawa kan namanya apa? Londo ireng. Londo ireng itu belando hitam. Belando hitam kan? Coba tengok dalam sebuah gerombolan tentara, paling mana itu kan 5-7 orang, selainnya londo ireng semua. Londo ireng itu dia suruhnya. Sekarang yang menjadi musuh kita bukan orang luar negeri, justru orang dalam sendiri yang bisa. Berkaitan juga termasuk dengan persoalan keumatan misalnya, yang mengadu domba, mengobok-obok bangsa Indonesia sendiri, yang mengobok-obok umat Islam Indonesia juga orang Islam Indonesia sendiri. Kenapa? Ada orang yang pandai memainkan senjata Belanda.
Maka saya lupa di puisi ini, di buku satu lagi saya tulis namanya senjata Belanda. Senjata Belanda itu adalah senjata yang paling ampuh, membuat lawan menjadi lemah. Jadi makanya sebelum lawan itu dilawan dengan dalam bentuk perang, tapi dikirim dulu spionase, cari peta, lalu diadu mereka sama mereka, setelah lemah baru ditikamkan. Ini strategi yang luar biasa digunakan oleh Belanda, tapi sayang sekali senjata Belanda itu kita yang memakai untuk sesama kita sendiri. Ini agak sulit menghentikannya. Solusinya ada tapi tidak bisa dipakai. Kenapa tidak bisa dipakai? Orang menggunakan senjata yang paling kuat itu apa? Bukan tank wajah, bukan nuklir. Sekarang senjata paling kuat itu adalah tadi. Yang kedua, kata orang fulus itu, ya, bermain dengan uang. Nah, orang tahu kalau kelemahan orang itu dengan uang. Kan ada tiga hal yang membuat orang godaan dalam hidup: tahta, harta, wanita. Ternyata yang paling berat itu bukan tahta, bukan juga wanita. Banyak orang kuat dengan tahta, banyak kuat dengan harta, tapi banyak yang kuat dengan wanita. Tapi kalau dengan uang, jarang orang yang kuat. Nah, itu membutuhkan kekuatan apanya. Makanya saya sering mengatakan, yang sekarang mulai jadi keprihatinan, bangsa ini harus belajar sejarah, mempelajari sejarah bangsa. Kenapa? Dari sejarah itu ada pelajaran, ada peringatan. Nah, kalau kita sudah belajar sejarah, memahami sejarah, kita tahu punya kepribadian. Linuthabbitu bihi fuadak. Itu tujuan dalam Al-Quran, katakan bahwa Allah sengaja menukilkan sejarah para rasul untuk meneguhkan pendirian kita, kekuatan jati diri kita. Dan sekarang itu coba dihilangkan dalam sejarah itu, dihilang-hilangkan. Padahal orang-orang luar negeri sejarah itu penting. Jadi saya kira itu Dian ya. Ya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan jazak Prof. Mungkin pemirsa, ini sekelumit saja profil beliau yang bisa kita tampilkan pada edisi kali ini. Tapi insya Allah nanti pasti akan terus bertambah dan bertambah sebagai iktibar kita dan pengambilan hikmah buat kita semua. Tadi Prof. Alaidin menceritakan kepada kita mulai dari lahir hingga beliau berada pada hari ini. Beliau ceritakan fase-fase beliau. Tentu saja dari hal-hal tersebut kita bisa ambil hikmah. Apalagi beliau mengkhususkan kepada anak-anak muda. Ada satu hal yang bisa saya tangkap dari pesan beliau. Jangan pernah sia-siakan waktu muda kita. Waktu muda kita lah tempat kita bereksplorasi dan berekspresi. Maka dari itu pesan ini beliau tujukan kepada anak-anak muda. Kemudian pesan kedua yang bisa saya tangkap adalah bagaimana memberikan solusi akan pentingnya sebuah ukhuwah Islamiyah, persatuan Islam pada hari ini yang pada saat sekarang ini menjadi barang mahal dan langka di negeri ini. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negeri penduduk muslim terbesar di dunia. Namun apa daya, kita yang pernah dijajah oleh negeri Belanda, kata Prof, yang bahkan tidak lebih besar dari Jakarta saja bisa menjajah kita karena politik divide et impera. Belanda telah meninggalkan kita, tetapi kata beliau, tetapi ada senjata yang hari ini masih melekat dalam diri kita, yakni pecah belah. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kami, dan alhamdulillah terima kasih Prof. Insya Allah kita akan kembali dalam edisi yang lebih menarik lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.